Selamat pagi, apa kabar ayah bunda? Semoga ayah bunda dalam keadaan sehat selalu ya. Mengingat saat ini kondisi daerah masih pandemi virus COVID-19, maka hari ini masih melaksanakan pembelajaran dari rumah. Oleh karena itu, dimohon kepada ayah bunda untuk mendampingi putra-putrinya dalam melakukan aktivitas pembelajaran di rumah. Ayah bunda jangan lupa mengingatkan kepada putra-putrinya untuk mematuhi protokol kesehatan dalam melakukan setiap aktivitas dan selalu menjaga kebersihan di lingkungan rumah agar terhindar dari virus COVID-19 dan demam berdarah. Terima kasih ayah bunda. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali pada pelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat-sehat semuanya? Ya, kita tetap jaga kesehatan, ya, jaga protokol kesehatan. Kita tetap belajar dari rumah. Anak-anak kasih, sebelum kita belajar, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat-Mu yang telah Kau limpahkan kepada kami. Tuhan Yesus, pada hari ini kami ingin belajar lebih dalam tentang Musa. Bantulah kami agar kami dapat belajar dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak terkasih, pada pertemuan hari Selasa yang lalu, kalian sudah nonton yaitu tentang bagaimana Musa membebaskan bangsa Israel dari penindasan bangsa Mesir dan sudah mengerjakan tugas. Ada 5 soal. Hari ini kita akan bahas yaitu yang pertama, apa yang dialami oleh orang Israel setelah Yusuf meninggal. Yaitu orang-orang Israel hidup menderita, ditindas, menjalani kerja paksa di negeri Mesir. Yang kedua, apa yang dilakukan Musa ketika melihat orang Israel diperlakukan tidak adil. Musa melawan dan membunuh orang Mesir dan menyembunyikan mayatnya dalam pasir. Yang ketiga, bagaimana Allah mau membebaskan orang Israel dari penindasan orang Mesir. Untuk membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir, Allah menurunkan bencana yang disebut dengan tulah, artinya hukuman yang dikenakan kepada bangsa Israel, bangsa Mesir sebelum peristiwa yaitu keluarnya bangsa Israel dari penindasan Mesir. Nah, tulah-tulah ini ada 10 macam. Tulah yang pertama yaitu air menjadi darah. Yang kedua yaitu katak memenuhi negeri di Mesir. Sedangkan yang ketiga yaitu nyamuk. Yang keempat adalah lalat ikat. Sedangkan tulah yang kelima penyakit sampar pada ternak. Tulah yang keenam, barah yaitu kulit manusia dan binatang gatal-gatal. Tulah yang ketujuh adalah hujan es atau hujan badai. Tulah yang kedelapan, belalang atau serangga. Tulah yang ke-9 adalah gelap gulita. Sedangkan tulah yang ke-10 atau yang terakhir yaitu kematian anak-anak sulung. Seluruh anak-anak sulung yaitu mati. Nah, yang keempat, apa yang dilakukan oleh orang Israel pada malam sebelum mereka keluar dari Mesir. Sebelum keluar dari Mesir, bangsa Israel mengadakan perjamuan Paskah. Mereka menyembelih anak domba jantan berumur 1 tahun, ya, tidak cacat. Anak domba harus dimakan bersama satu keluarga. Darah anak domba itu dioleskan di ambang pintu sebagai tanda bahwa rumah itu adalah rumah orang Israel, agar anak sulung orang Israel luput dari pembunuhan. Sedangkan yang kelima,
Bagaimana Allah dapat menyelamatkan orang Israel melewati Laut Tiberiu atau Laut Merah? Yaitu dengan kuasa Allah menyuruh Musa untuk merentangkan tongkatnya di atas Laut Merah atau Teberau, sehingga angin timur yang kencang bertiup, air laut terbelah. Orang Israel mulai berbaris melewati tanah yang kering. Setelah orang-orang Israel sudah lewat, maka Allah meminta Musa untuk merentangkan tongkatnya kembali sehingga air laut kembali seperti semula. Nah, itu anak-anak, itu dari tugas yang Ibu berikan pada hari Selasa yang lalu. Boleh kalau salah, boleh ditulis di buku PS-nya. Kita akan menjelaskan bagaimana yaitu Musa, itu siapa Musa dan karya-karyanya. Melalui Musa, Tuhan Allah memelihara dan menyelamatkan umatnya yang diperbudak bangsa Mesir. Imannya yang kuat pada Tuhan dan kepeduliannya kepada orang kecil, orang lemah, dan tertindas membuat Musa yang adalah seorang pangeran di Mesir berbuat sesuatu. Dia tergerak hatinya. Musa sebenarnya anak dari seorang Israel, yaitu anak dari Amram dan Yokebed. Karena kuasa Allah, ibunya menaruh bayi Musa di sungai Nil. Nah, putri Raja Fir'aun menemukan dan mengangkatnya sebagai anak. Ibu kandung Musa kemudian dipanggil untuk menjadi inang pengasuh. Musa tumbuh menjadi seorang pangeran dan akhirnya Musa mulai menyadari bahwa ia bukan orang Mesir. Hatinya tersentuh melihat penderitaan bangsanya. Musa kemudian membunuh tentara Mesir dan melarikan diri ke Midian dan menikah dengan Zipora. Nah, segala peristiwa dalam hidupnya termasuk menghadapi Raja Fir'aun, Musa ditemani oleh Harun, yaitu kakaknya. Jadi nama kakak Musa adalah Harun. Kepercayaan pada Allah membuat Musa berani dan berhasil. Orang yang berhasil adalah orang yang pantang menyerah. Orang yang memiliki keberanian untuk terus berusaha dan mencoba. Hal yang membuat orang memiliki keberanian adalah orang percaya pada kemampuannya. Percaya akan dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Orang beriman tidak hanya percaya diri, namun percaya pada kekuatan Tuhan. Musa adalah sosok orang beriman. Musa percaya bahwa Allah itu setia. Allah akan menjaga, memelihara, dan menyelamatkan umatnya. Allah yang pernah berjanji kepada Bapak Abraham pasti akan menepati janjinya. Bagi orang beriman, Tuhan adalah sumber kekuatan dan keberanian. Allah menyertai umatnya dengan cara tak terduga. Saat kereta-kereta perang Firaun mendekat, bangsa Israel protes kepada Musa. Mereka menyalahkan Musa yang telah mengajak pergi dari tanah Mesir. Jika tetap di Mesir, mungkin mereka menderita, tetapi tidak mati dibunuh oleh tentara Mesir. Namun, Tuhan Allah berkehendak lain. Kereta-kereta perang Firaun dan bala tentaranya disapu dengan air laut, sehingga tidak dapat mengejar bangsa Israel yang telah menyeberang. Sebelumnya, Allah telah mengirimkan dengan berbagai macam tulah atau bencana sehingga bangsa Israel dapat pergi. Seperti itulah yang sudah kita bahas dari depan tadi. Ya. Karya Allah, Tuhan,
karya Tuhan Allah tidak terduga. Kita hanya bisa memahami setelah semuanya terjadi. Ini pun kalau kita melihat dengan kacamata iman. Bagi orang beriman, tidak ada sesuatu yang kebetulan, karena semuanya adalah penyelenggaraan Allah. Dalam kitab Keluaran 14 ayat 5-31 diceritakan tentang perjuangan Musa yang membela bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Musa dengan berani memimpin bangsa itu keluar dari Mesir menuju tanah yang dijanjikan Allah, yaitu tanah Kanaan. Banyak kesulitan dan tantangan berat yang dihadapinya. Namun dengan pertolongan Tuhan, semua kesulitan dan tantangan dapat diatasinya. Bahkan ia mampu mengalahkan tentara Firaun yang dikenal sangat kuat. Musa memberi teladan bahwa dalam hal membela kebenaran, kita tidak perlu takut dengan kekuatan apapun di dunia ini. Tuhan pasti menolong dan memberi kita kemenangan selama kita setia dan taat pada bimbingan Tuhan. Sebab sesungguhnya tidak satu pun kekuatan manusia di dunia ini yang mampu menghalangi rencana Allah. Musa adalah pahlawan yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Musa tidak dapat dikalahkan oleh tentara Firaun karena Tuhan menolongnya. Tuhan terus bekerja untuk membebaskan orang-orang tertindas di zaman sekarang. Tuhan membutuhkan orang-orang berani untuk menjadi penolong seperti Musa. Mintalah agar Tuhan memberimu keberanian untuk menjadi pahlawan seperti Musa. Raja Firaun, penguasa di Mesir, memperlakukan bangsa Israel sebagai budak. Tapi Tuhan memilih Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dengan pertolongan Tuhan, Musa mampu mengalahkan tentara Firaun yang kuat. Musa mengeringkan laut Biru dengan cara mengangkat tongkatnya ke atas laut. Sekarang ini masih banyak orang-orang yang menderita memerlukan pertolongan. Tuhan membutuhkan orang-orang yang bersedia menjadi penolong seperti Musa. Musa berani membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir karena Musa percaya bahwa Allah akan membantu melindungi. Allah menjaga, melindungi kita dengan berbagai cara yang tak terduga. Allah itu setia dan tidak akan pernah meninggalkan umat-Nya yang percaya. Mintalah pada Tuhan untuk memberikan kekuatan menjadi pahlawan seperti Musa. Demikianlah penjelasan tentang Musa yang membebaskan bangsa Israel. Mari kita akan lanjutkan dengan refleksi, bertanya pada diri kita sendiri. Ini adalah salah satu ciri dari pelajaran agama. Apakah aku pernah merasa takut ketika membela teman yang diperlakukan tidak adil? Mengapa kamu merasa takut untuk membela kebenaran? Apakah kamu sekarang berani untuk membela kebenaran dan ketidakadilan? Anak-anak terkasih, tanyalah pada diri kalian. Beranikah kalian mencontoh Musa yang berani membela orang-orang lemah yang tertindas? Karena kita percaya, kalau punya keberanian bahwa Tuhan akan menolong, menjaga, dan melindungi kita kalau kita berbuat pada yang benar. Demikianlah anak-anak pelajaran tentang Musa. Kita akan lanjutkan dengan kalian mengerjakan tugas-tugas yang ada di GCR. Sampai jumpa, kita akan bertemu kembali pada pelajaran selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.